Jadi ini bisa dibalik nggak sih? Oh gini. Bisa. Aku kan ini bukan hutan ya, ini garden. Jadi di daerah sana itu jalan ini kampungan gitu, perkampungan. Tapi dari sini ke kampus itu sekitar 15 menit. Dan itu jalannya udah naik turun kayak bukit. Terus 15 menit lagi ke kampusku. Iya. Itu udah ngelewatin gunung-gunung gitu. Udah kayak Gunung Kidul kali ya. Wow. Nah di gunung itu emang tempatnya habitatnya beruang gitu. Kalau summer dia keluar kan, banyak keluar gitu. Iya. Kalau summer panasan. Halo. Yes. Ya, bro, miring bro. Nah. Miring ya? Oh. Kalau aku kayak gini miring nggak? Nggak. Oh nggak, oke. Aku pakai HP soalnya. Asik. Lagi sibuk nih? Sibuk gak? Enggak, udah liburan sih lumayan. Alhamdulillah. Oh, udah libur. Alhamdulillah udah selesai semua. Gimana Kak Priska kabarnya? Oh, alhamdulillah baik. Gimana Alfi di sana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Di sini corona udah mulai udah jadi new normal banget. Terus kasusnya juga mulai dikit sih. Kita udah mulai recover. Kelihatan banget ya, maksudnya perbedaannya kalau di Indonesia itu sampai hit lebih dari 100.000 loh kasusnya. Di sana iya, benar. Di sana tuh kayak tertekan gitu loh. Enggak sampai bisa pecah kasus 100.000, ya nggak sih? Iya, benar banget. Di sini satu provinsi aja cuma 20 ya. Ibaratnya satu provinsi seluas 20. Iya. Aktifnya, kasus aktif sekarang 20. Keren banget. Oke, berarti kita langsung aja mulai ya. Ini selamat datang di kelas pembelajar kita pada lagi. Ini udah sore ya. Kalau di sini udah sore. Di sana malam ya. Di sini hampir malam sih. Karena summer jadi mataharinya telat terbenamnya gitu, lebih lama. Berarti mau maghrib ya. Di sini baru asar tuh, azan asar ya. Mewarnai diskusi kita nggak apa-apa ya. Agak masuk gitu. Oke, jadi kelas pembelajar ini salah satu segmen di YouTube aku. Kenapa aku milih Alfi? Karena ya as we know lah, sebagai alumni PPDI cuman dia doang yang abroad. Cuman dia doang yang abroad di Jepang saat ini. Di mana? Ininya city-nya? Di Sendai. Di Sendai. Sendai itu? Iya. Sendai itu ibu kota dari provinsi, ibaratnya provinsi ya, tapi kita manggilnya prefecture Miyagi di Jepang. Ya. Wah, gila nggak tuh? Dan yang menarik adalah Alfi ini awardee scholarship juga ya dari universitasnya. Nah itu boleh nggak sih diceritain? Karena gini loh, di kelas pembelajar nih kayak kita pasti semua pembelajar pengen tahu gimana sih caranya bisa abroad ke Jepang gitu loh, ke Jepang dengan full scholarship, gitu ya? Full scholarship dan dapat biaya hidup nggak sih Vi di sana? Iya, alhamdulillah sekaligus mengcover biaya hidup sama biaya tiket pesawat pulang pergi juga. Itu kan Endulita kan, teman-teman nih nggak boleh ketinggalan ya. Nih habis ini Alfi bakal jelasin gimana sih kok bisa saat itu kamu memilih pilihan yang tepat untuk dapat full scholarship di apa nama universitasmu? Tohoku University. Oh itu pakai kosnya Tohoku University. Ya ini sengaja. Ada TEDx Tohoku. Iya, oke. Gimana Vi? Ceritain. Sebenarnya aku sering banget dapat pertanyaan ini, gimana kuliah keluar, gimana cara untuk kita meng-apply mission abroad gitu. Sebenarnya kunci pertamanya adalah informasi gitu, ketersediaan informasi. Jadi sesuatu study abroad itu bukan something yang impossible gitu di zaman sekarang ya, tentunya di zaman dimana informasi itu sangat mudah sekali kita dapat dari seluruh penjuru dunia karena ketersediaan internet. Nah, yang pertama adalah ketersediaan informasi. Nah, itu. Nah, lebih lagi kalau misalkan kita punya link gitu ya, Kak ya. Kita punya link istilahnya teman ataupun misalkan gini nih, aku membangun link relasi dengan Kak Priska gitu kan. Kita bisa dapat informasi apa aja yang terjadi di sekitaran kita. Nah, dalam kasus ini study abroad itu saya punya link atau teman ketika itu dia udah pergi ke Jepang dan saya tuh mulai gali informasi gitu ke dia gimana caranya kuliah di luar negeri. Kebetulan saya selisihnya 2 tahun ya dengan teman saya ini. Dia S1 tahun kedua, saya waktu itu masih SMA, kelas 3 lagi galau gitu lah, mau nyari universitas gitu kan ya. Ternyata dia ngasih website, semua ada di website ini, lu jangan malas gitu
saya pertama kali ketika nanya kayak gitu ke teman saya ini, walaupun kita bro gitu, tapi bahasanya kita juga bahasa bro ya, istilahnya, wah lu males banget lu, nih cari website ini aja lu pelajarin di sini, ibaratnya kayak gitu kasarannya. Oh ya udah, mulai dari saat itu ternyata mudah ya pergi ke luar negeri itu, dengan syarat kita mengetahui informasi yang tepat dan trik-trik yang tepat untuk bisa mengikuti admissionnya gitu Kak. Nah kebetulan seperti itu, jadi saya ngelihat websitenya, kemudian mengikuti segala prosedur yang ada di situ, dan interviewernya kebetulan itu ada interview session gitu di salah satu tesnya, dia datang langsung ke Indonesia gitu, jadi kita nggak langsung harus datang ke Jepang dan segala macam gitu. Suaranya commute Kak Priska. Sengaja biar tidak terdistract. Penjelasanmu tuh biar tidak terdistract, karena aku sedang berada di luar rumah. Jadi ntar terdistract kalau nggak aku mute gitu. Oke, seru sih, bener Kak. Syarat pertama tuh emang harus banyak membaca ya, mencari informasi yang benar tentang study abroad itu sendiri. Soalnya kayaknya banyak teman-teman yang pengen doang nih ke luar negeri main gitu, nggak ada mission tertentu yang gimana caranya gue ke luar negeri gratis gitu kan, nggak ada ya, plus dapat ilmu, nggak ada gitu. Pas banget nih pas tadi Alfi jelasin, salah satunya adalah banyak baca. Then ketika interviewernya datang itu apa sih yang kamu lakukan? Apakah ada rasa-rasa deg-degan apa gimana? Kadang-kadang kan ada kalau interview yang langsung walk-in interview gitu kan, orang-orang deg-degan terus apa nih yang harus dipersiapin gitu. Kira-kira apa aja saat itu? Saat ada interview itu yang kamu persiapkan apa aja? Oke, mungkin untuk persiapan interview, karena saya udah ada role modelnya nih, teman saya yang udah berhasil sampai ke sini dengan jalur beasiswa juga yang sama dengan saya tempuh gitu. Ya tetap saya minta tips and tricks dari senpai, ibaratnya senior saya gitu, tentang kira-kira pertanyaan apa yang akan ditanyakan gitu saat interview. Bener-bener saya ngafalin itu Kak, kayak saya tulis kira-kira ada pertanyaan seperti apa dan jawabannya apa. Jadi selama interview saya merasa, wah kalau pertanyaannya seperti ini saya ngomongnya bakal seperti ini gitu. Beda seperti interview kayak Priska gini ya, saya benar-benar gak nyiapin apa-apa gitu. Tapi kalau untuk interview universitas, benar-benar harus ada persiapan minimal banget seminggu sebelumnya gitu. Dan ternyata di interview itu nggak seperti yang saya bayangkan, karena interviewer itu akan mencari orang yang tahan ketika di pressure dan juga nggak kelihatan terpressure banget kalau misalkan ditanya sesuatu gini. Jadi kita harus natural, goes the flow gitu, terus ya be you gitu. Kita harus sejujur mungkin ketika interview itu. Seanes mungkin ya. Biar seanes mungkin. Iya, enggak dibuat-buat gitu. Bener apa adanya gitu ya. Iya, gitu. Sekarang nih kan berarti udah semester berapa, Vi? Dirimu sekolah di sana? Semester 6. Last year ya berarti. Last year. Yeah. Wah, gila nih. Berarti makin sibuk dong. Iya, last year. Ya, begitulah. Udah mulai ada tugas-tugas lab dan tugas akhir gitu-gitu. Belum dikasih tahu nih ke teman-teman, kamu di sana studinya apa sih? Majornya apa? Major saya Aerospace Engineering. Nama judul fakultasnya itu Department of Mechanical and Aerospace Engineering. Nah, itu kebetulan riset saya saat ini saya sedang mengerjakan multi-objective design exploration. Jadi saya mengeksplor desain dari sayap pesawat. Istilahnya seperti itulah gampangannya. Gaul. Ya mungkin kedengarannya keren, cuman ketika melakukan, ini harus membangun mood lagi. Ya puyeng banget. Ini desain pesawat kayak apa lagi yang harus didesain gitu kan. Perasaan pesawat kayak gini aja udah bagus gitu kan. Also you make the design baru. I explore the new design gitu. Wow. Berarti gini aja, pesawatnya di dalamnya kasih rumah kayak up gitu. Menarik. Tapi saya spesialisnya di ini Kak, di wing, di sayap pesawat. Jadi nggak interior pesawat. No idea. No idea. Oke, sampai wingnya aja ya, sampai wingnya juga dibicarain. Bener-bener wing saja. Oke. Aerospace Engineering. Orang-orang pasti bakal mikirnya ini ya, selain tentang pesawat-pesawat, tentang mesin, itu kan berarti
penuh hitungan ya kan, karena ini masalah nyawa orang gitu, apalagi kalau misalnya teknik pesawat ya kita kerucutkan ya, aerospace mungkin nggak cuma pesawat, I know. Tapi kalau dalam hal ini orang-orang mikirnya ke situ kan berarti antara puyeng iya, capek iya, terus kalau salah hitung ngulang dari awal iya. Nah, kamu tuh gimana caranya terus memanage ketika kamu mulai burnout, nggak ngerti harus apa gitu, kamu manage-nya gimana sih? Atau punya kamu organisasi atau keluar dari apartemen atau gimana? Mungkin pertama background dari personality saya ya Kak ya. Mungkin saya lebih ke extrovert orangnya, yang dimana energi saya dapat itu dari komunikasi dengan orang gitu. Saya suka ngobrol dengan orang dan juga suka membuat pertemanan baru gitu. Contoh aja, saya kenal Kak Priska baru 3 hari dan udah kayak ngerasa deket banget, gak tahu ya gimana. Ya kayak gitu. Istilahnya saya lebih mengedepankan rasa gitu dari ketika melakukan kegiatan setiap hari dan juga passion juga. Nah, dimana ketika saya buntu ketika riset ataupun ketika melakukan eksperimen di lab, eksperimen komputasi maupun eksperimen basah di lab, itu saya udah stop dulu. Saya mulai bangun relasi dengan teman-teman. Artinya bisa melakukan camping dengan teman-teman, bisa melakukan kerjaan organisasi, dan kebetulan di saat yang sama di tahun terakhir ini saya juga dapat amanah gitu. Jadi ketua PPI, Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Sendai gitu. Jadi double lah responsibility di tahun-tahun akhir ini gitu. Nah, untuk keeping up mood gitu. Mungkin saya suka baca-baca dunia aerospace karena memang benar-benar suka dengan dunia aerospace. Benar-benar kayak mendalami kasus, misalkan kemarin ada kasus kecelakaan di Lion Air ketika itu ya, tahun lalu kalau nggak salah. Itu kan ada model pesawat baru Boeing 737 MAX. Nah, itu saya mulai dalami di situ, walaupun itu bukan bagian dari tugas kuliah, tapi saya untuk keeping up mood saya untuk supaya semakin bisa berkontribusi gitu di dunia aerospace ini. Gitu Kak. Calon-calon Pak Habibie ya nih. Amin. I wish also. Bermimpi dulu lah. Semua berasal dari mimpi ya kan? Itu motonya kelas pembelajar juga itu. Semua orang adalah pembelajar. Cila. Oke. Berarti itu ya cara mengatasi burnout itu salah satunya balik lagi ke motivasi diri ya, karena dirimu motivasinya ke situ. So you read a lot of references tentang aerospace kayak gitu ya. Yeah. Oke. Terus nih yang banyak orang nggak tahu sebenarnya, orang itu kan mengira Jepang itu dari pagi sampai malam rush hour, nggak ada istirahat. Benar-benar semua orang udah 9 to 5 jalan. Ya. Menurutmu itu bener nggak sih buat orang yang udah belajar di sana beneran, udah mengalami dunia perkuliahan, perorganisasian yang sekelas PPI gitu kan? Sesendai pula, wah tuh gimana tuh menurutmu? Apakah is that true? Or sebenarnya tergantung orang manage-nya bla 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 gitu, gimana? Mungkin aku lihat dari 2 perspektif ya. Perspektif pertama di mana aku ngelihat ke society secara langsung gitu. Yang perspektif kedua nanti aku coba lihat ke perspektif temanku gitu, teman kuliah orang Jepang yang kebetulan juga satu kelas, satu program, satu jurusan. Nah, yang pertama perspektif society dulu ya, mungkin. Nah, di perspektif society ini aku ngelihat orang Jepang emang seperti apa yang dibicarakan gitu. Benar-benar homogen dan juga tenggang rasa satu sama lainnya juga benar-benar ada gitu. Jadi kalau misalkan dia melakukan kesalahan di society, dia ada beda sedikit dari flow yang ada di society, dia merasa bersalah banget. Jadi kayak malah pengen bunuh diri gitu. Dia kalau beda dari society, dia akan merasa pengen frustasi dan juga putus asa akhirnya. Nah, makanya mereka benar-benar homogen dan kenapa kok taat aturan? Karena memang flow-nya udah tertata gitu Kak. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang berbeda, sanksi sosialnya berat banget. Itulah kenapa pandangan terhadap Jepang adalah kerja terus gitu. Rush hour terus, 9 to 5 terus kehidupannya. Dan benar, ketika aku pertama kali datang ke Jepang, aku datang ke stasiun terpadat di Tokyo waktu itu, di Shinjuku dan juga Tokyo Station. Dan jalanku itu
udah kayak jauh banget sama jalan biasanya mereka gitu, udah kayak lari gitu lah ibaratnya mereka. Jadi benar-benar rush hour tuh benar gitu di Jepang. Dan itu perspektif pertama ya. Yang kedua dari perspektif temanku gitu. Kalau aku ngelihat temanku as a student, kayak as a university student, dia ternyata nggak jauh beda dengan kehidupan kita orang anak muda dari Indonesia ataupun anak muda dari negara lain gitu. Aku ngelihat mereka juga kadang juga malas-malesan, kadang juga party sampai malam, besoknya telat kuliah gitu. Jadi kalau aku ngelihat mungkin ada stage-stage-nya ya. Ketika mereka ada di stage university, mereka akan sama gitu dengan kita. Kemudian ketika mereka baru terjun langsung ke society, mereka mau nggak mau harus conformity ke society gitu. Itu yang terpikir sejauh ini. Iya ya, karena memang bayangan orang-orang tuh kayak aku punya kakak yang dia dari S1-nya kalau nggak salah, S1, S2 di Jepang, terus kerja di Daikin. Itu hampir nggak pernah pulang apartemen. Ya pulang, tapi sekalinya pulang, jadi dia punya tetangga, ada Obasang sama Okasang. Dan suatu hari itu dia pulang, Okasangnya tuh tidak terlihat. Begitu ditanya, Obasang kemana Okasang? Ternyata udah meninggal seminggu yang lalu. Dan itu nggak ada orang tahu. Jangan, nggak ada yang tahu. Nggak ada. Udah sampai kayak gitu ya? Iya. Makanya Bener-bener. aku kadang-kadang membayangkan jadi warlock di sana benar-benar ini ya, benar-benar harus hardworking banget. Karena sampai segitunya loh, tetangga sebelah meninggal aja nggak tahu, udah jadi abu gitu ibaratnya. Nah itu mungkin tantangan buat teman-teman pembelajar nih, kalau misalnya ke sana harus prepare diri dulu kali ya. Benar-benar mental. Prepare. Karena mungkin itu bisa jadi shocking kalau kita nggak bisa beradaptasi, ya nggak sih, Vi? Benar-benar. Selain homogen tadi, ya itu individualisme masyarakat Jepang benar-benar sangat tinggi ya. Bahkan di kehidupan mahasiswa sendiri itu ada yang namanya hikikomori. Kalau misalkan Kak Priska pernah dengar, itu artinya menyendiri. Hikikomori dia kan biasanya nih anak kosan nih, dia tinggal di apartemen atau bisa kita sebut bahasa Jepangnya apato, derive dari apartemen. Itu individual gitu. Jadi benar-benar dia kalau nggak punya teman, ya udah kerjaannya di rumah terus. Jadi udah nggak tahu dia sakit atau apa, kita sebagai temannya kalau misalkan nggak benar-benar cari tahu, udah hilang aja gitu. Jadi dia benar-benar introvert banget lah ibaratnya. Agak serem ya, tapi ya. Serem banget. Ceritanya kalau di Muslim mungkin kayak mau muhasabah sendirian gitu ya. Tapi gitu, serem juga kalau udah 3 hari nggak keluar apato tadi. Iya nggak sih? Bener-bener. Apalagi rate bunuh dirinya itu. Jadi kan identik banget ya, introvert dengan, saya bukan mengeneralisir semua introvert akan punya mental health yang sama gitu. Tapi introvert yang di sini, introvertnya orang Jepang itu ketat sekali hubungannya dengan bunuh diri gitu. Karena ketika dia mentalnya nggak baik, aku mungkin disclaimer dulu, aku bukan mental health expert. Jadi aku bicara kayak gini kayak berdasarkan fakta aja di lapangan. Dan kebanyakan juga dari mahasiswa di Tohoku University, dia juga hidupnya di rumah aja, dan tahu-tahu beberapa bulan kemudian bunuh diri. Itu udah sering gitu Kak. Bunuh dirinya juga di kampus, loncat dari lantai sekian. Bener-bener di kampus orang tahu dia loncat gitu. Iya. What? Di kampus lantai 5 itu di sebelah gedung saya. Oh my god. Saya kaget dapat, ya ampun. Tapi saya nggak ngeliat kejadian, cuman diberitakan aja dari mulut ke mulut ya. Kayak gitu nggak dijadikan, udah hal yang lumrah lah. Bahkan untuk masuk ke koran pun itu udah basi lah ibaratnya kayak gitu. Ya ampun, jadi udah nggak ada berita bunuh diri lagi ya kayak di sini ya? Udah. Itu dari segi berita aja Indonesia sama Jepang udah beda, Vi. Gimana dong? Gitu ya? Di Indonesia mungkin viral banget ya gitu atau? Iyalah viral banget, lompat dari gedung yang segitu tingginya, cuman frustrated gitu. Ya bukan cuman juga sih, mungkin orang punya pandangan berbeda tadi ya soal mental health. Mungkin kita akan bahas di kelas pembelajar berikutnya ya sama tamu selanjutnya. Pastinya dong, yang lebih seru expert. Sih. Iya, seru banget, maksudnya aku jadi lebih, kita sih semua jadi lebih tahu kalau
ya Jepang itu nggak sederhana tapi juga nggak rumit ya. Oke. Dan gini nih Vi, kan banyak banget tadi menyambung pertanyaan yang pertama ya, tentang persiapan scholarship, terus habis itu interview. Nah, setelah kamu berangkat, terus merasakan sekolah di sana, belajar di sana, apa sih perbedaannya sama education system yang ada di Indonesia? Kan pasti kerasa tuh, karena kamu sebelumnya sekolah di Indonesia, ya kan? Dan nggak keluar dari Jawa nggak sih? Am I mistaken? Enggak kan? Nggak keluar dari Jawa, terus tiba-tiba langsung cus gitu ke negara orang. Apa yang kamu rasakan beda banget sih dari education systemnya? Mungkin pertama apa ya? Karena aku belum pernah merasakan perkuliahan di Indonesia, jadi aku nggak bisa bedain secara experience gitu apa yang membedakan antara education S1 di Indonesia ataupun S1 di Jepang gitu. Cuman yang aku tahu memang di Jepang lebih mengedepankan riset gitu Kak. Jadi kalau aku bandingkan dengan teman-temanku yang di ITB misalkan, aku tanya ke mereka tentang riset, oh jadi orientasinya mereka beda gitu. Kalau yang di Indonesia mungkin dia bagaimana menyiapkan seseorang untuk menjadi siap kerja. Tapi kalau yang kebetulan aku rasakan di Tohoku University, mungkin aku kurang riset juga, artinya aku kurang banyak tahu dengan di universitas lain. Cuman setauku sistem di Jepang ini memang mengedepankan seseorang untuk menjadi peneliti gitu sih. Kalau di sistem pembelajaran di ibaratnya di Jepang, aku generalisir ke Jepang nih. Jadi untuk siap kerja pun di Jepang udah ada pandangan bahwa orang akan siap kerja apabila dia lulusan S2 gitu. Jadi kebanyakan dari temanku juga bilang kayak gitu. Kebanyakan akan lanjut S2, kemudian cari kerja gitu. Lain halnya ketika di Indonesia, kita udah pada tahu ya, S1 udah siap kerja dan segala macam gitu kan. Jadi yang membedakan mungkin pertama di situ gitu. Kemudian dari sistem environment-nya sendiri yang aku bedakan, yang aku rasakan yaitu ketika kita bisa berinteraksi dengan orang di background yang berbeda gitu. Artinya ada satu orang, mungkin katakanlah aku anak S1 gitu ya, baru umur 20-an, baru lulus SMA, dan di saat yang sama juga aku ada di satu environment dengan orang S3 misalkan. Dari situ aku bisa tukar pikiran gitu Kak. Jadi pertemananku, kalau bisa aku bilang, di Jepang dan di Indonesia beda gitu. Kalau di Jepang, aku punya temen dari background entah itu dosen, ataupun ibu rumah tangga, ataupun bapak yang udah beranak 3, dan itu aku manggilnya udah bang gitu, bang, mas gitu. Padahal ketika aku tanya, dia ternyata dosen di ITB yang kalau aku tanya ke temanku, dia akan manggil bapak dan istilah hormat-hormat yang lain. Dan aku di sini kayak manggilnya, oh bang aja atau mas, kayak udah kayak teman main gitu Kak. Ada gap gitu ya. Nah, bener banget, gak ada gap di antara temanan itu gitu, dari sisi environment-nya. Apalagi ya? Seru banget ya. Mungkin Seru sih, maksudnya aku membayangkan you go to the same college as dosen-dosen Indonesia lainnya, and then bener. kamu ada di satu riset environment yang ya menurutku lebih bagus seperti itu sih. Nggak tahu ya apa aku yang terlalu strict dengan pandanganku atau gimana, karena memang dari aku yang kerjanya di elementary, banyak anak-anak yang jadi nggak bisa mikir karena tadi terlalu fokus kerja. Abis sekolah ya kerja, abis sekolah ya kerja gitu. But they forgot to be critical. Human. Yes. Critical? Maksudnya kayak gimana ya? Also human. Gimana ya? Takdirnya seorang manusia itu memikirkan apa yang ada di bumi ini nggak sih? True. Iya kan? Dan kadang-kadang anak-anak tuh lupa gitu. Maksudnya kita ngajarin mereka matematika tuh nggak cuma buat mereka bisa nyelesain soal, isn't it? Kayak bener. kita kepengen mereka tuh bisa pakai itu gitu buat kehidupan mereka. Apply di ya. Iya. Bukan hanya sekedar teori-teori yang ampas itu. Kayak baru-baru ini dengar nggak sih pendapatnya Cinta Laura yang kayak nggak ngerti sebenarnya, dia kuliah apa juga nggak ngerti, apa yang dia datengin ke kelas itu profesornya juga dia nggak inget, but dia tuh belajar untuk selalu berpikir kritis gitu, kritis dan sistematis. Dan itu yang menurutku mungkin
sekolah-sekolah mulai dari kindergarten sampai selanjutnya itu belum terlalu menanamkan itu. Kita dapat riset di kuliah soalnya, ya kan? I see. Jarang ada yang dapat riset tuh langsung SMP, SMA, proyek apa gitu tuh jarang. Bisa dihitung lah ibaratnya. Kamu juga merasakan nggak sih sekolah SD, SMP, SMA di sini dapat proyek dikit-dikit banget kan? Itu juga kalau ikut lomba, enggak? Iya, lomba penelitian. Iya kan? Itu sih yang aku rasa kayaknya mungkin kamu bisa merasakan perbedaan yang banget tuh di situ. Bener sih. Yeah. Basic skills lah ya. Ibaratnya learn how to understand and learn how to study gitu lah. Basic skill. Ibaratnya kita punya basic untuk bisa belajar apapun yang kita mau. Iya. Critical thinker tadi. Iya. Dan orang-orang tuh kayak masih mengkotak-kotakan gitu loh, Vi, kalau di sini. I don't know kalau mereka tahu elementary di Jepang itu nggak semua orang dicetak buat ke pemerintahan atau buat jadi pemikir bla bla bla. Mereka bisa jadi apapun yang mereka mau gitu. Sedangkan kalau di sini tuh selalu mengkotak-kotakan jadi pegawai negeri ya Kak besok kalau udah kelar, atau jadi dokter ya Nak, atau apa gitu, langsung ada spesi gitu loh di sini. I don't know if mereka tahu di Jepang itu jadi tukang sampah juga sebuah cita-cita. Because tukang sampah itu sangat susah pekerjaannya di sana, harus sortir, harus bakar, harus misahin yang mana yang bisa dipakai lagi. Itu kan kayak nggak ada gitu di sini. Kamu pernah dengar anak-anak di sana tentang sekolahnya di sana nggak? Yang elementary khususnya? Itu kan jadi orang Indonesia di sini beragam tadi ya. Ada yang udah berkeluarga, ada yang anaknya udah SD, SMP, SMA belum pernah dengar sih. Jadi aku juga berteman dengan anak SD, SMP ini gitu. Jadi ketika mereka kebetulan SD-nya di dekat sini nih, dekat rumah aku. Jadi aku tiap kalau mau ke Unif selalu lewat SD itu gitu. Ya aku sempat tanya-tanya aja ke mereka, gimana kamu belajar di sana gitu kan. Dan ternyata hubungan antara murid dan guru udah kayak teman gitu kalau aku ngelihat aku tanya-tanya ke dianya langsung, ke temanku ini, kebetulan dia masih SMP, dan hubungan dia sama murid dengan gurunya udah nggak kayak guru gitu loh, tapi lebih ke educator gitu. Bener-bener kayak idenya Kak Priska gitu, jangan mengajar tapi mendidik gitu kan ya. Jadi to be an educator, bukan jadi just a teacher gitu. To educate, not to teach only gitu kan. Ya kayak gitu sih kebanyakan. Iya, masih agak mungkin kita akan menuju ke sana tapi pakai proses yang nggak lama kan. Karena sadar atau enggak menurutku ya, semenjak ada onlinean kayak gini, kayak kelas online lah, sekolah online lah, itu kita akan merasakan banget pendidikan ala-ala penjajah zaman dulu. Terasa banget ini. Serius, nggak bohong. Karena gitu zaman kolonial itu mereka menciptakan iklim sekolah itu harus ada kelas, guru dan siswa. Padahal zaman itu kan orang-orang yang menjajah kita malah nggak belajar di sekolah, ya kan? Iya benar. Kayak kaisar-kaisar zaman dulu yang mungkin kamu dapat cerita-cerita di sejarah zaman SD, SMP, SMA. Iya. Orang Jepang kayaknya nggak ada yang ke sekolah saat itu, ya nggak? Iya, malah mereka belajar langsung, self-taught, ikut angkatan lah atau apalah, mereka ambil spesi di pemerintahan lah, jadi tuh kayak makin kerasa gitu selama pandemi ini. Kalau di sana mungkin kasusnya sangat-sangat sedikit, kayaknya nggak begitu terasa ya, karena masih bisa ada tatap muka mungkin. Kalau di sini kan sama sekali nggak bisa, Vi. Iya. Jadi guru-guru online semua ya. Iya. Guru-guru nih 24 jam isinya natap layar, natap handphone, jadi YouTuber. Jadi YouTuber. Sekalian lah ya. Iya, lumayan AdSense. Gitu. AdSense di bawah ini. Iya benar-benar. Oke. Terus gini Vi. Kalau jadi guru pun Google lebih pintar gitu kan ya. Iya.
Bener. Mereka Kalau bisa cari hanya apapun di mengajar. Google kan. Mm-mm. Iya, cuman kita Mm-mm. yang nggak bisa adalah access point ke karakternya mereka terusan kan. Karena Karakter, yang mengatur personality. kan, yang mengatur kan orang rumah. Nggak tahu di rumah dia sama siapa ya kan. Ya, benar. Gitu. Jadi kesulitannya Benar. sekarang saat ini kayak gitu. Makanya aku kaget, di Jepang cuman 20 case satu ini gitu kan. Di Jogja aja, wah rame banget kasus. Serius. Wah, ratusan per Makanya kota malah ya. makanya aku bersyukur kamu udah balik ke sana. Iya gitu sih. Karena kalau kamu di sini sebelum itu, kamu tidak akan bisa pergi. Bener, nggak bisa. Aduh, udah ditutup sekarang. Heeh. Oke, terus ini kayak klasik sih sebenarnya. Menurutmu kamu lebih suka tempatmu sekarang? Belajar di sana, ikut iklim di sana, atau di sini? Di sini, Aduh, ini di kampung halaman. berat nih di Jogja ya. Aku SMA 3 tahun di Jogja. Natsu Iya. banget. Udah kangen banget sama dunia Jogja. Haha. eh Apa ya? Personally, aku lebih suka iklim belajarnya ya. Iklim belajar di kampus aku lebih suka di Jepang. Itu aku harus jujur gitu sih. Aku harus jujur. Despite of language, kayak itu bisa kita pelajari gitu. Kita bisa belajar bahasa Jepang. Jadi bukan jadi alasan lagi kalau itu menghambat kita belajar ke Jepang gitu loh. Language itu bisa something yang bisa kita pelajari gitu. Itu pertama. Kemudian tapi yang aku kangenin dari Indonesia adalah tadi environment dari society-nya itu. Kalau Jepang kan homogen banget ya. Itu dalam belajar pun itu benar-benar kelihatan antara sensei dan bawahan. Sensei itu ya mungkin Kak Priska tahu ya, dan teman-teman mungkin ada yang belum tahu. Sensei itu artinya profesor di lab. Iya. Teacher lah. Kalau di Indonesia apa teh namanya? Dosbing kali ya, dosbing ya. Oh iya, Dosen pembimbing. Asprak. Itu. Itulah. Aku sedikit belajar ya temanku itu. Oke. Antara dosbing sama bawahan itu bener-bener ada gapnya jauh sih. Kalau itu yang nggak aku suka. Gapnya jauh banget dalam artian udah kayak atasan bawahan dalam artian kerja gitu Kak. Karena iklim di Jepang itu beda dengan iklim di Western gitu ya. Kalau di Western kita misalkan PhD kita dibayar gitu. Kita istilahnya ibaratnya diapresiasi ya dengan bayaran dan segala macam ketika kita PhD di Western countries. Kalau di Jepang kita nggak dibayar, malah kita harus bayar SPP ketika PhD S3 gitu. Itu cerita yang saya dapat dari teman-teman di sini. Dan mereka ibaratnya kita kalau bahasa kasarnya budak lab gitu lah. Makanya mereka nggak dibayar dengan sistem atasan bawahan yang benar-benar kamu harus kerja ini ya besok libur loh Pak. Enggak, pokoknya kamu harus kerja ini gitu. Itu yang sesuatu yang aku nggak suka sih, dan aku berharap nggak lanjut S3 di sini sebenarnya gitu. You want to go to another countries? Yeah, maybe. Where? But I'm not planning to continue here probably. Not yet. Di mana ya? Aku tahu ya, kamu tapi akan kalau untuk ingin. Ya, untuk apa ya? Grand planning nggak aku bicarakan. Itu rahasia. Nggak secret apa-apa. lah itu grand planning. Itu rahasia. Nggak apa-apa. It's okay, but I know that you really want to. Iya nggak sih? Yes. Oke. Terus ini kayaknya udah last question sih sebenarnya. Kamu punya pesan nggak sih buat teman-teman yang pengen belajar ke sana, atau apa sih yang harus mereka persiapkan? Karena ini pertanyaan yang mainstream sekali, apalagi kepada teman-teman PPI. Iya gak sih? Semua orang akan tanya kayak gitu ke mereka. Benar banget. Also you. Dan kayak kok bisa sih lu hidup di sana gini gitu kan? Mereka pasti akan sangat ini. Oh iya, bahasamu di sana bahasa Jepang or English? Kalau di academic life Inggris, tapi kalau di society bahasa Jepang. Oh, so you also learn it? Yes. Oke. Jadi gimana? Nihongo Ada nggak? Saya mah arigato oishi ya? aja. gitu. Pesen ya? Iya. Aduh, mungkin kalau pesen kata-kata mutiara gitu banyak sebenarnya di internet. Karena
it's gonna sound cliche kalau aku bilang apa ya, dan aku cari di internet kemudian kasih tahu ke teman-teman gitu. Tapi intinya yang berangkat dari experience aku, yaitu ketika ini akan maybe it's gonna sound cliche lagi, if there's a will, there's a way. Dan ini benar-benar aku praktekin gitu. Dan bukan omong kosong ketika aku bilang if there's a will, there's a way. Ketika kamu ingin belajar ke Jepang, tentunya kamu nggak hanya tanya ke seseorang, simpelnya aja deh gini. Ketika teman-teman ingin pergi ke Jepang, misalkan tahu kalau aku juga kuliah di Jepang, minimal pertanyaannya diubah gitu. Kak, gimana cara ke Jepang? Dari itu kita berubah jadi, Kak, persyaratan ini apakah seperti ini? Kayak gitu. Jadi istilahnya udah ada effort duluan dari teman-teman untuk, oh, cara pergi ke Jepang harus ikut admission. Teman-teman harus cari tahu dulu di internet seperti apa dan segala macam. Baru kemudian tanya detailnya, teknisnya ke orang yang misalkan seperti aku yang alhamdulillah dapat kesempatan juga ke Jepang seperti itu. Jadi pesan aku dari teman-teman tadi, if there's a will, there's a way. Jadi spend effort, usaha juga untuk mencari gimana caranya. Banyak loh cerita-cerita di internet juga terkait study abroad dan segala macam. Jadi ketika bertanya kepada teman-teman yang udah kuliah di luar, karena aku juga pengalaman di PPI Jepang, dan pertanyaan yang masuk juga benar-benar dangkal gitu, Kak. Rata-rata mereka sebenarnya bisa cari ya. Ya. Nah, itu sesuatu yang bisa dicari. Ya. Iya benar. Ya itu. Gimana caranya kita mempersiapkan diri kita tadi itu ya. Nah, benar banget. Karena menurutku aku sebagai orang yang belum pernah mencicipi kuliah di luar negeri atau sekolah di luar negeri itu pasti mental shock nggak sih? Culture shock, mental shock, apalagi shock semuanya. shock semua itu. mana sendirian ya kan, temannya cuma teman-teman senegara gitu. Kalau harus kemana-kemana kalau nggak ada mereka juga gimana gitu kan? Iya benar banget. Kalau terjadi sesuatu gimana gitu kan, jauh dari keluarga juga. Wah, keren banget gitu. Sih pembicaraan kita. Tadi mungkin Kak Priska juga pernah ya dengar, tadi kan yang Kak Priska juga alumni PPDI gitu, mungkin banyak juga yang masuk ke DM Kak Priska, gimana Kak cara ikut PPDI gitu kan, pasti banyak dah. Bener, iya gitu kan. Udah cari aja di PPDI gitu. Jadi kalau kamu ada kemauan, harusnya spend effort juga untuk ini. Iya bener kok kamu tahu sih. Banyak banget ya. Iya, aku juga kayak gitu soalnya. Harusnya kita dapat royalti ya enggak sih? Pertama. Iya, kita udah dipasang mukanya. Ditanya-tanya lagi banyak ditanya-tanya. Kamu tahu nggak sih kalau yang keempat ini ke Tokyo kalau nggak salah? I don't know, Tokyo or mana ya? Osaka. Tapi ke Jepang. Osaka. Berarti nggak deket kamu dong? Enggak, tapi mungkin aku itu sekalian liburan kali ya, aku juga pengen ketemu sama kakak itu, Kak Oki dan lain-lain. Jadi sekalian aku nggak dapet ini ya, nggak dapet free pass ya. Harus tes lagi ya. Gitu. Udah mulai terkenal tuh PPDI sekarang. Di PPI Jepang juga, wah ternyata Mas Alfi batch pertamanya ya. Gini. Gitu. Jadi mereka kontak PPI Osaka untuk ngatur segala macamnya itu sih. Terus PPI Osaka ngomong ke kamu yang PPI Sendai. Iya gitu. Sudah kuduga, aku tuh udah begitu. Wah nih kalau lolos targetin Alfi nih, night club lagi OTW. Night club lagi nih, batch 2. Batch 2. Iya, soalnya itu nggak dapat, maksudnya aku kira akan ada ya nggak tahu sih, ini kepicikanku itu mereka tuh akan memanggil orang-orang sebelumnya dan memberikan privilege yang I don't know what gitu. Tapi ternyata enggak, sama aja. Berarti memang mereka sangat-sangat organisasi yang adil memang. Bener lah. Gitu. Oke, Alfi, keren banget hari ini studinya. Mungkin aku sedikit menyimpulkan, jadi teman-teman yang kepengen berstudi ria ya, karena studi itu menyenangkan teman-teman, belajar itu menyenangkan, jadi kita sebutnya studi ria aja ya. Itu harus mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, terus juga jangan sampai nanti kalau udah menjalani, terus kalau orang Jawa tuh ngomongnya berusulo sambat gitu ya. Kamu tahu nggak sambat? Tahu kan? Tahu. Orang Jawa tahu sih. Mutong enak nesu.
Nesu ya. Iya bener sih. Tuh gitu supaya nanti kedepannya bisa jadi pembelajaran yang bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri dan yang paling penting untuk orang lain juga. Yeay. Ini nggak ada hand claps. Ya edit lah nanti. Oh iya ya, oh boleh. Oke gitu, thank you banget ya Alfi waktunya. Kak Maaf Priska. banget udah menyita waktu soremu. Nggak apa-apa. Biasanya jalan-jalan. Lagi Sore selalu. jalan-jalan kan biasanya aku tahu. Iya mesti. Ini mulai tanning nih. Sama-sama jalan ke pantai, ke sungai. Iya. Tanning semua nih. Terus semoga kapan-kapan bisa melawat ke sana saat dirimu masih di sana tentunya. Amin. Dan apa masih ya? 3 tahun lagi kok. Oh iya, siap. Tenang, aku 3 tahun lagi ke sana. Ya. Menjemputmu. Siap. Oke, gitu dulu ya Kak teman-teman Priska. kelas pembelajar dari saya dan Alfi. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Assalamualaikum. Thank you, Alfi. Iya. Bye-bye. Assalamualaikum.